sebagai warga negara untuk gugatan warga negara terkait privatisasi air ini, pertama itu memang karena ada banyak pelanggaran hukum, terus juga korupsi, terus banyak inefisiensi dalam pengelolaan yang menyebabkan harga air Jakarta mahal dan nanti bakal menjadi beban utang DKI bahkan pemerintah pusat, karena kerjasama ini dijamin oleh dua pemerintah dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat gitu. Terus kenapa gugatan warga negara yang kita ambil? Karena kontrak itu sendiri telah memutus hak, sebenarnya hak warga negara, warga Jakarta terkait pengelolaan air, karena di kontrak itu air yang sejatinya itu domain publik, urusannya warga negara dengan pemerintah itu dipotong jadi urusan dua instansi saja, jadi komersial dia sifatnya. Kita seolah-olah bukan para pihak, makanya jalurnya kita tempuh mekanisme gugatan warga negara. Terus juga kita tahu ya bahwa kerjasama swasta antara Palija dan Aetra dengan Pamjaya ini kan mengambil bentuk private public partnership. Private public partnership yang mirip dengan Jakarta ini ada dua, yang bentuknya konsesi, Jakarta dan Batam. Selanjutnya, dari banyak proyek private public partnership ini, khususnya di air, Jakarta lah yang paling penuh dengan skandal. Banyak sekali ya, dari mulai penjualan aset, markup penjualan, markup biaya produksi dan distribusi air. Selanjutnya juga bagaimana aktor-aktor swasta asing itu lobbynya lebih kuat daripada sistem hukum kita, daripada aspirasi warga ke pemerintah gitu kan. Makanya siaran pers kali ini kan, konferensi pers kali ini kita mau tekankan itu, kita takut ini masuk angin sebenarnya, bukan tanpa alasan sebenarnya, karena kejadian seperti ini udah berulang kali. 2003 kejadian ini udah seperti itu waktu itu, yang sekarang Aetra itu masih dikuasai oleh Thames dari Inggris, sahamnya mayoritasnya, dan mereka terus minta kenaikan tarif tanpa menghiraukan kenaikan pelayanan, dan upaya-upaya lobby itu sudah dilakukan. Waktu itu kedubes Inggris melobi wakil presiden waktu itu Hamzahas. Itu berulang lagi. Dua koalisi ini kan, koalisi masyarakat menolak swastanisasi air itu lahir sekitar tahun 2011. Dan itu udah mulai banyak inisiasi untuk mengaudit. Selanjutnya kan Pamjaya, karena kita tekan, kita buat petisi, kita demo. Direktur Pamjaya waktu itu, yang menurut kita sejauh ini direktur paling baik yang dipunyai Pamjaya itu juga menginisiasi banyak audit BPKP, audit BPK, juga melaporkan ke kejaksaan waktu itu proses penjualan aset. Audit BPKP itu paling jelas itu membuktikan bahwa ternyata biaya produksi air itu sangat mahal, harusnya di angka 4 ribuan, kalau sekarang di 7 ribuan. Terus internal rate return atau pengembalian biaya swasta itu 22% dipatok dari awal, dari tahun 97, yang harusnya menurut setelah dari BPK itu cuma di angka 14%. Artinya selama ini pelanggan udah membayar berlebih, tapi mereka tetap minta ditambah gitu kan. Hal-hal seperti itu saya kira, artinya kalau dikatakan bahwa kerjasama swasta dengan pemerintah ini penuh skandal, itu udah bukan rahasia lagi, bukan cuma kita yang tahu. Itu orang dari mana-mana. Belakangan kita kan menggalang petisi juga, itu dari mulai Kanada, Amerika, Brazil, Meksiko, hampir seluruh dunia, sampai Hong Kong, sampai orang kelompok-kelompok yang memantau ya pelibatan swasta sektor air itu mendukung, sampai Mongolia bahkan mendukung ini, artinya mengamati ini. Tapi kok anehnya di sini informasi itu ditutup-tutupi. Saat kita mau membuka itu kok prosesnya berbelit-belit gitu. Artinya tadi dikatakan ini udah sampai 6 bulan. Ya. Udah sampai 6 bulan. Dari awal itu kita udah lihat itu, pertama
proses mediasi yang berlarut-larut sampai sebulan gitu. Berapa kali proses mediasi nggak ada apa-apa, nggak ada inisiatif dari semua pihak yang tergugat gitu. Terus tiba-tiba kemarin itu harusnya udah ada putusan sela terkait kompetensinya bahwa gugatan warga negara itu berlaku nggak gitu, atau kita berhak nggak. Itu Parlan udah ada 2 minggu tapi diundur lagi. Kita takut jangan-jangan peristiwa di belakang di Pamjaya ini kan banyak juga sebenarnya orang-orang baik tapi mau berbuat baik tersingkir, tadi kayak Kak Jenal itu sampaikan dari mulai 97 sampai sekarang. Makanya banyak trauma jadinya untuk tampil keluar gitu, karena memang ini lobby-lobby yang tertutup di luar pengetahuan publik itu sering kali terjadi, termasuk lobby di belakang pencopotan Direktur Pamjaya sebelum yang sekarang ini. Itu ada surat dari Suez gitu ke Antara Jasa, jelas ada di media udah terungkap itu bahwa lobby-lobby itu yang menyebabkan tiba-tiba Morris dipecat karena dianggap terlalu keras terhadap swasta. Kita mau bilang kan bahwa ini selama ini masyarakat dihisap secara terselubung kok, yang dibela swasta terus gitu. Saya kira itu kalau ini khususnya kepada majelis hakim di Pengadilan Jakarta Pusat itu, mereka sudah sering, ini bukan kali pertama menyelenggarakan yang namanya proses persidangan gugatan warga negara, gitu kan? Dan semua itu sudah kita jelaskan di awal, di semua udah lengkap dalam gugatan itu. Saya kira itu harus jadi perhatian bahwa dunia internasional, bukan cuma kita di sini dunia nasional memperhatikan, bahwa ini jadi perhatian banyak orang. Dan juga kita sudah minta berkali-kali dalam setiap persidangan itu agar teman-teman KPK, teman-teman dari Komisi Yudisial ikut memantau agar tidak terjadi lobby-lobby di belakang proses persidangan. Karena harusnya semua udah clear, udah cukup bahan untuk diputuskan. Kita jangan lagi dibiarkan nanti lobby-lobby perusahaan swasta itu mempengaruhi proses penegakan hukum. Saya kira itu aja. Oke, itu ya dari pemaparan Pak Zainal selaku perwakilan Serikat Pekerja dan dari koordinator koalisi Mas Reza. Kalau saya sih selaku kuasa hukum memahami ya kekhawatiran dari kawan-kawan, karena memang dalam praktek seringkali terjadi penundaan putusan dan lain sebagainya. Itu ujung-ujungnya hakim itu memutus secara tidak objektif. Tapi meskipun demikian, saya masih berharap, saya masih berasa bahwa hakim akan memutus perkara ini dengan hati-hati, karena memang kasus ini seperti yang disampaikan Bung Reza diperhatikan oleh publik, tidak hanya warga negara di Jakarta, tapi juga warga negara yang lain dan juga lembaga terkait seperti Komisi Yudisial, KPK dan lain sebagainya. Saya pikir dengan itu, namanya hakim akan memutus seperti itu. Oke, saya kira itu paparan dari kami. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada kawan-kawan untuk menanyakan atau menanggapi atau mengklarifikasi terkait dari paparan dari kawan-kawan di konferensi pers. Penanganan perkara yang ada di KPK maupun yang ada di Kejaksaan Tinggi itu juga kita anggap tidak bergerak atau tidak jelas jurus penanganannya. Pertama di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, waktu itu ramai-ramai ada temuan soal aset, penggelapan aset. Karena secara logika sebetulnya itu sudah menjadi temuan ya, seingat saya pun juga itu keluar di beberapa audit BPK. Artinya sebuah lembaga resmi sudah mengaudit dan kemudian ada temuan di sana. Nah, tetapi yang kemudian informasi yang berkembang justru kita mendapatkan kabar bahwa perkara tersebut sudah di SP3. Memang kerugian negara tidak kita besar karena mungkin sekitar 7 miliar. Tetapi yang menjadi prinsip ini perbuatan tindak pidana korupsi, ya. Soal aset, ya. Bagaimanapun juga upaya penyelamatan dan upaya untuk menghukum seseorang yang terlibat perkara korupsi itu dilakukan. Nah, tetapi yang kita temukan justru sebaliknya ya. Dan juga sangat disayangkan, kita juga tidak tahu informasinya apa, alasannya apa, kenapa kemudian perkara tersebut di SP3. Nah, ini kan jadi soal juga, artinya soal penanganan perkara yang kita anggap tertutup. Sehingga saya juga, teman-teman dari Singapura juga melaporkan gitu ya. Harusnya kan juga mereka menjadi orang yang mendapatkan informasi
bunyi SP3 itu seperti apa sih? Apakah alasannya karena kurang alat bukti? Apakah karena kemudian kerugian negara tidak ditemukan? Ataukah justru ada pengembalian kerugian negara? Nah, ini yang kita terima, informasi yang kemudian juga belum terkonfirmasi oleh pihak kejaksaan adalah soal pengembalian kerugian negara. Ya, walaupun secara prinsip, argumentasi secara hukum itu bisa dibantah. Kenapa? Karena kerugian negara dikembalikan, itu kan tidak menghapuskan pidana. Nah, itu satu sisi penanganan perkara di kejaksaan. Ya, kita lihat memang sisi itu juga sangat menarik ya, karena ini soal penggelapan aset ya. Lagi-lagi soal kebiasaan pengelolaan aset yang kemudian menggunakan aset Pemda, tetapi itu kemudian dipergunakan, dijual dengan tidak bertanggung jawab. Padahal dalam perjanjian sudah dijelaskan, kalaupun dijual itu harus pengetahuan dan izin tertulis dari pihak PDAM. Nah, ini yang kemudian buat kami masih menyisakan pertanyaan. Itu satu. Kedua, kita juga ramai-ramai dalam tanda kutip memberikan rekomendasi atau semacam menyampaikan konsultasi kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terkait soal rebasing. Soal rebasing, karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Reza, seperti yang dijelaskan oleh Mas Arif, bahkan dijelaskan oleh teman-teman Pak Zainal, ini kemudian ternyata kerugian negara juga cukup fantastis. Sekurang-kurangnya itu perlu ada solusi. Ini kan sudah semakin tidak masuk akal ya pengelolaan airnya. Dari rebasing tadi kerugian negara bisa sangat fantastis sekali ya kalau diteruskan kontraknya sampai 18 triliun lebih. Ini kan gila ya. Itu prediksi sendiri yang dilakukan oleh pihak PAM. Nah, tentu ini perlu juga dipikirkan gitu ya. Perlu juga ada semacam solusi. Kalau dari konstruksi perbuatannya ini kan sudah sangat jelas. Ada beban yang diberikan kepada masyarakat, kemudian ada fungsi-fungsi aset yang kemudian dikuasai, kemudian ada juga perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki kewenangan, tetapi justru perjanjian tersebut menabrak aturan-aturan yang sudah ada. Artinya kan perbuatan melawan hukum sudah kelihatan, kemudian kerugian negara juga tangible, sudah bisa dihitung, kemudian juga keterangan-keterangan ya para pihak yang kemudian ada di lingkungan tersebut itu juga sebetulnya bisa dioptimalkan untuk diambil. Nah, jadi secara prinsip dua perkara tersebut ya tidak berjalan. Ini yang kemudian juga sangat kita sesalkan. Itu sih menurut saya sedikit update soal penanganan perkara di KPK maupun di kejaksaan. Itu mungkin dari Pak Tama dari C. Memang begitu adanya. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh beliau. Terus juga di samping itu Serikat Pekerja, saya sendiri melaporkan itu ada 12 item kalau nggak salah ke KPK itu. Berkasnya itu ada menyangkut masalah aset, kemudian masyarakat, masalah 18 triliun itu, CDC yang pendistribusian air itu yang digunakan oleh pihak lain tanpa ada dokumen resmi dari pihak Bank Jaya. Itu hasil investigasi yang dilakukan pihak Bank Jaya juga. Lalu tidak ada tindak lanjutnya. Di luar seperti itu, di internal pun begitu. CDC itu sudah yang ketiga juga sekarang ini sedang saya lakukan juga. Sekarang sedang saya lakukan juga bersama salah satu media elektronik untuk meneliti tentang kerugian PDAM penggunaan air di daerah Ancol selama 15 tahun sejak kerjasama. Ini kalau terbuka nanti, wah ini modus yang luar biasa menurut saya, karena itu air dialirkan ke pihak apartemen sehingga kawasan Marunda sana kurang air. Nah, ini luar biasa nanti pasti akan terbuka karena akan blow up nanti untuk media. Kemudian masalah CDC itu saya sudah sampaikan kepada pihak KPK. Saya sudah berkali-kali KPK karena laporannya sudah hampir 3 tahun makanya. 3 tahun Pak lamanya, dan saya sudah diverifikasi tentang pelaporan saya, dan saya sudah banyak dialog dengan pihak KPK. Namun memang nggak punya nyali. Tapi terakhir kemarin saya ketemu dengan kira hari Kamis yang lalu, kemudian pihak Humas itu Pak Sutanto dari pihak KPK, dia menjanjikan kepada saya untuk ngecek langsung ke lapangan. Kalau di masyarakat luas tangkap tangan ya istilahnya ya. Kalau saya mengistilahkan di air itu tangkap basah Pak.
Jadi memang air yang ilegal tadi yang dialirkan sudah sekian tahun akan saya bawa besok. Saya akan jinjing itu orang ke KPK. Ini apa namanya? Saya mau nanya sama dia. Selama bertahun-tahun ini apa? Apakah ini bukan kerugian negara? Dalam waktu dekat ini, sebab pihak KPK minta kepada saya untuk meng-email KPK supaya mereka bisa keluar dari sarang itu untuk bisa ke sana. Kemudian masalah tentang penggunaan fasilitas yang mereka resmikan sendiri pada saat itu terlibat Pak Menteri ya ikut meresmikan mantan gubernur kita Pak Fauzi pada saat itu. Namun sekian tahun kemudian barang itu terbengkalai. Tempat pendistribusian air itu terbengkalai yang nilainya 14 miliar lebih. Gunakan hanya beberapa tahun, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Itu ada di kawasan Tugu itu, Serpam di kawasan Tugu, Jakarta Utara. Itu juga nanti hari Sabtu sore mungkin sudah masuk ke dalam media elektronik untuk disebarluaskan juga. Terus tekanan yang saya lakukan juga kepada pihak KPK pun hasil pertemuan saya dengan Pak Ahok pada waktu itu saya sampaikan. Nah, pihak Pak Ahok mengatakan bahwa kalau KPK mau melaksanakan tugasnya silakan, jangan menunggu dari kami lagi, mainkanlah. Itu ada di YouTube tanggal 23. Saya saudara-saudara lihat itu ungkapan Pak Ahok mengenai tentang pertemuan saya untuk masalah tentang temuan KPK. Dan 12 item itu pun sudah saya sampaikan kepada pihak Gubernur Pak Jokowi, sudah di tangan beliau, saya kasih langsung pada saat pertemuan biasa. Dan Pak Ahok pada pertemuan resmi, wah ini loh persoalan yang ada di PDAM, segera ambil tindakan. Beliau tetap hati-hati, kelihatannya hati-hati di dalam ini apa namanya mengambil tindakan itu. Karena dia tunggu pihak KPK untuk melaksanakan itu. Dan saya juga berharap sangat ini ya. Tapi belum tahu nih apakah bisa atau enggak gitu. Di forum ini bahkan PICW sama saya sekali waktu seperti hari ini lah konferensi pers untuk kasus ini kita lebarkan aja udah sekalian gitu. Karena mumpung di pengadilan sudah kita gelar kan gitu kan. Jadi supaya Pak pihak KPK khususnya lebih antusias. Karena sudah sangat lama nih, sudah 3 tahun sejak tahun 2010 kita ungkapin, melaporkan ke pihak KPK, namun KPK belum bergeming. Hanya dapat keterangan mereka tuh tahu, pihak KPK itu tahu bahwa terjadi satu hal di Parjaya. Namun saya herannya yang disampaikan Pak ini tadi, Pak Tama tadi, kok mereka nggak bisa gitu. Ya pihak Kejati juga sama gitu, nggak kesentuh-sentuh kenapa mengapanya gitu. Saya juga heran juga itu. Nah, terakhir saya pancing beliau itu untuk yuk kita ke lapangan. Kalau nggak mau juga, saya juga curiga dengan KPK ini ada apa ini semua. Jadi waktu dekat ini mereka saya menjadikan pada mereka untuk mengecek tempat-tempat yang ilegal yang dilakukan oleh pihak mitra ya, yang